Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paralel 2 dengan mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Karbon Dot dari ampas kopi dengan metode solvotermal dengan dosen pengampu Dr. Budi Arifin, SSI, MSI. Boleh next? Anggota kelompok prima terdiri dari Gita Putri Andani, Sekartawangi Tasri, Vera Amanda, Mutia Kalsum, Naval Hairulyanto, Fazal Tunisa, dan Ramadan Saputra. Bisa di next. Adapun topik pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Boleh di next. Bagian pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Seperti yang kita tahu, kopi merupakan salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi. Hal tersebut menjadikan kopi paling banyak kedua dalam perdagangan setelah minyak. Pada tahun 2015 sampai 2017, konsumsi global kopi mencapai 9,1 sampai 9,4 juta ton. Menurut Arya et al. 2021, tingkat konsumsi kopi yang semakin meningkat mengakibatkan jumlah limbah yang dihasilkan dari pemrosesan biji kopi jadi kopi semakin banyak. Ampas kopi merupakan limbah utama dari konsumsi kopi dan sering dibuang begitu saja ke tempat sampah atau saluran air. Nah, ampas kopi yang biasa dibuang itu sebenarnya dapat diubah menjadi bahan yang bernilai tambah, seperti karbon dioksida. Nah, menurut penelitian Ballesteros et al. 2014, hal ini dimungkinkan karena ampas kopi mengandung karbohidrat yang terdiri atas 12,40% selulosa, 39,10% hemiselulosa, 23,90% lignin, 17,44% protein, dan 2,29% lipid. Nah, berdasarkan penelitian Formenstar et al. 2013, ampas kopi juga memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, yaitu 52,2%. Tingginya kandungan karbon tersebut membuat ampas kopi berpotensi sebagai sumber karbon dalam sintesis C-dot. Boleh di next. Nah, C-dot sendiri merupakan nanomaterial karbon nol dimensi yang memiliki ukuran partikel kurang dari 10 nanometer dan dapat berfluorescence. Nah, menurut penelitian Kang et al. 2020, C-dot memiliki berbagai keunggulan seperti fotostabilitas yang baik, biokompatibilitas yang baik, sitotoksisitas yang rendah, kelembapan kimia yang tinggi, dan pemodifikasian permukaan yang mudah. Nah, C-dot yang banyak digunakan di berbagai bidang seperti in vivo imaging, cell imaging, drug delivery, fluorescence sensing, fotokatalisis, penyimpanan dan konversi energi, serta produk like emanating diode multiwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Kalsum. Metode top-down dilakukan dengan menggunakan prekursor karbon berukuran besar dan diubah menjadi C-dot yang ukurannya lebih kecil dari prekursornya. Sedangkan metode bottom-up dilakukan dengan menggunakan molekul kecil yang diubah menjadi C-dot yang berukurannya lebih besar dibandingkan prekursor awalnya. Metode bottom-up memiliki berbagai keunggulan dibandingkan metode top-down, seperti lebih murah, mudah dilakukan, dan hanya memerlukan peralatan sederhana. Salah satu metode bottom-up yang banyak digunakan untuk menyintesis C-dot adalah metode solvotermal. Metode solvotermal merupakan metode sintesis nanomaterial yang digunakan dengan mereaksikan prekursor dalam teflon line autoclave yang ditambahkan satu atau beberapa jenis pelarut pada suhu tinggi selama beberapa waktu dalam atmosfer oksigen. Next. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah C-dot yang disintesis dari ampas kopi dengan metode hidrotermal diketahui menghasilkan warna emisi yang umum, yaitu biru. Perbedaan pelarut yang digunakan sebagai medium reaksi C-dot dapat memengaruhi sifat optik C-dot yang dihasilkan. Selain itu, proses pemurnian yang berbeda pun dapat membuat C-dot yang disintesis dari prekursor yang sama memiliki sifat optik yang berbeda. Oleh karena itu, sintesis C-dot dari ampas kopi dengan metode solvotermal menggunakan pelarut lain seperti pelarut organik dan perlakuan pemurnian yang berbeda diperlukan untuk mengidentifikasi pengaruh pelarut dan proses pemurnian tersebut terhadap sifat optik C-dot dari ampas kopi. Next. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh perbedaan pelarut sebagai medium reaksi solvotermal, yaitu air, etanol absolut, dan campuran air dengan etanol absolut.
dan proses pemurnian terhadap sifat optik C dot dari ampas kopi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan menjadi sumber rujukan mengenai pengaruh pelarut yang digunakan dan proses pemurnian C dot dari ampas kopi terhadap sifat optik C dot yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Sekar. Oke, selanjutnya merupakan metode. Yang pertama-tama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Tempatnya di Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium bersama Departemen Kimia, Laboratorium Spektroskopi Departemen Fisika FMIPA, dan Laboratorium Terpadu FPIK. Nah, berikut merupakan alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini. Ada peralatan kaca, mortar dan alu, saringan 40 mesh, dan peralatan lain yang tertera pada layar. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ampas kopi, urea, etanol absolut, dan bahan-bahan lain yang juga tertera di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Baik, berikut adalah diagram penelitian kami di mana untuk sidot ini sendiri kita awali dengan preparasi sampel. Untuk preparasi sampel ini dalam hal ini adalah ampas kopi, itu dilakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian pengeringan dan pengayakan. Setelah itu dilakukan proses sintesis sidot dalam hal ini dengan menggunakan metode solvothermal, dan di sini kami menggunakan 3 medium reaksi, dalam hal ini pelarut yang berbeda-beda dalam sintesis sidot, yaitu air, etanol absolut, dan campuran air dan etanol absolut. Setelah sidot berhasil disintesis, dilakukan proses pemurnian sidot, di mana untuk pemurnian sidot ini ada 2 cara, yakni dialisis dan tanpa dialisis. Setelah itu dilakukan proses karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, kemudian spektrometer laser induced fluorescence, dan spektrofotometer FTIR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Oke, selanjutnya merupakan prosedur kerja. Yang pertama yaitu preparasi sampel ampas kopi, di mana ampas kopi ini dicuci, kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian disaring dengan ayakan 40 mesh. Nah, selanjutnya merupakan sintesis C dot dari ampas kopi. Ampas kopi dicampur dengan urea, kemudian ditambahkan aquabides dan juga HNO3, dan campuran ini diaduk selama 30 menit. Selanjutnya, campuran dimasukkan ke dalam teflon line autoclave, kemudian dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius selama 6 jam, dan setelah selesai, teflon line autoclave ini dibiarkan mendingin di dalam oven sampai mencapai suhu ruang, dan prosedur yang sama juga dilakukan untuk menyintesis C dot dengan etanol absolut dan campuran aquabides dengan etanol absolut 1:1. Nah, adapun untuk pemurnian C dot sendiri dari ampas kopi melalui 2 metode. Yang pertama yaitu melalui dialisis, di mana larutan disaring dan diambil filtratnya, kemudian filtrat dinetralkan dengan NaOH 1 molar, lalu larutan dipisahkan dengan mikrosentrifuga pada kecepatan 10.000 rpm selama 20 menit dan diambil supernatannya. Kemudian supernatan dimurnikan dengan dialisis 24 jam. Setelah selesai, larutan diuapkan hingga diperoleh serbuk hitam. Lalu serbuk hitam tersebut ditimbang dan dihitung rendemennya. Nah, metode kedua merupakan metode tanpa melalui dialisis, di mana prosedur yang sama juga dilakukan, tetapi supernatan hasil pemisahan dengan alat mikrosentrifuganya dimurnikan dengan filter semprit nilon 0,22 mikrometer tanpa dilanjutkan dengan penguapan pelarut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera. Baik, untuk prosedur selanjutnya yakni karakterisasi sidot. Untuk karakterisasi yang pertama yakni dengan menggunakan lampu UV. Untuk padatan sidot, pertama kali harus dibuat larutan sidot dengan konsentrasi 100 ppm. Setelah larutan sidotnya sudah konsentrasinya 100 ppm, dilanjutkan dengan proses karakterisasi dengan menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Untuk karakterisasi yang kedua, yakni dengan menggunakan spektrofotometer UV vis, di mana larutan sidot dengan konsentrasi 50 ppm dikarakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Boleh di next. Selanjutnya yakni karakterisasi sidot dengan menggunakan FTIR, di mana padatan sidot dicampur dengan padatan KBR untuk dibuat menjadi pelet. Pelet tersebut selanjutnya dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm-1.
Untuk karakterisasi sidot yang terakhir yakni dengan menggunakan spektrofotometer laser indus fluorescence, di mana larutan sidot dengan pemurnian dialisis dan tanpa dialisis dikarakterisasi dengan menggunakan laser indus fluorescence pada panjang gelombang 405 nanometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, saya akan lanjutkan ke bagian pembahasan mengenai rendemen sintesis cedot dari ampas kopi. Gambar berikut menunjukkan reaksi-reaksi yang terjadi pada sintesis cedot dengan metode hidrotermal berkataliskan asam. Molekul-molekul besar seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang terkandung dalam ampas kopi mengalami sulfolisis menjadi monomer-monomernya. Monomer hasil sulfolisis mengalami dehidrasi dan kondensasi menjadi senyawa korporal yang selanjutnya akan mengalami polimerisasi dan aromatisasi. Tahap terakhir adalah penambahan urea sebagai agen pasifasi yang berperan dalam stabilisasi keadaan permukaan cedot untuk meningkatkan intensitas fluoresensnya. Boleh di next. Hasil sintesis cedot dari ampas kopi dengan 3 pelarut berbeda adalah serbuk berwarna hitam, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Vial 1 dan 2 menunjukkan cedot yang berhasil terbentuk karena bersifat sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan yang homogen. Sementara vial 3 menyisakan sedikit partikel yang tidak larut, sesuai dengan penelitian Kang et al. 2020 yang menyatakan bahwa cedot memiliki kelarutan dalam air yang tinggi karena memiliki banyak gugus hidrofilik di permukaannya. Rendemen cedot pada penelitian ini ditentukan menggunakan cedot yang dimurnikan dengan proses dialisis. Penambahan etanol sebagai medium reaksi dapat meningkatkan rendemen karena semakin banyaknya senyawa yang merupakan sumber karbon cedot yang terekstrak. Menurut Zhao et al. 2019, kelarutan sumber karbon yang rendah dalam air menyebabkan terjadinya agregasi di dalam pelarut karena dispersi yang rendah, sehingga sintesis cedot menjadi terhambat. Selain itu, menurut Ding et al. 2018, pelarut dengan titik didih yang lebih rendah akan lebih mudah mendehidrasi dan mengarbonisasi prekursor menjadi cedot karena tekanan uap yang dihasilkan di dalam autoklaf lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nopal Hairullah. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan spektrum FTIR cedot dari ampas kopi. Gambar di sebelah kiri menunjukkan spektrum FTIR dari ampas kopi dan ketiga sampel cedot pada pelarut yang berbeda. Pada interpretasi spektrum FTIR ampas kopi, terdapat vibrasi ulur ikatan OH dan NH pada bilang gelombang 3450 cm per atmi 1. Menurut Lee et al. Tahun 2014, vibrasi ulur ikatan OH dan NH umum ditemukan dalam selulosa, lignin, dan protein dalam ampas kopi. Kemudian vibrasi ulur simetris dan asimetris dari ikatan CH sp3 terdapat pada bilangan gelombang 2850 sampai 2930 cm per atmi 1. Vibrasi ulur ikatan C double bond O dari gugus ester dan lipid juga dapat dilihat pada bilangan gelombang 1747 cm per atmi 1. Menurut Zarinbach tahun 2016, vibrasi ikatan CN dan NH pada bilang gelombang 1500 sampai 1700 cm per atmi 1 mungkin berasal dari protein di ampas kopi. Kedua pita berdekatan pada bilangan gelombang 1631 cm per atmi 1 dan 1747 cm per 1 mengindikasikan terdapat adanya gugus NH yang berasal dari residu kafeina. Next. Selanjutnya yaitu interpretasi spektrum FTIR dari sampel cedot. Ketiga sampel cedot menunjukkan vibrasi ulur ikatan OH dan NH pada bilangan 3450 cm per atmi 1. Akan tetapi terjadi penurunan intensitas vibrasi ulur simetris dan asimetris ikatan CH-sp3 pada bilangan gelombang 2850 sampai 2930 cm per atmi 1 yang berasal dari selulosa dan lignin. Gugus CH dalam ketiga sampel cedot sebenarnya berasal dari kerangka inti cedot yang terdiri dari karbon sp2 dan sp3. Selain itu, tidak adanya vibrasi ulur ikatan C double bond O yang sebelumnya berasal dari ester pada bilangan gelombang 1747 cm per atmi 1. Terdapat pita serapan pada bilangan gelombang 1703 cm per 1 yang berasal dari ikatan C double bond O karboksilat pada sampel cedot dalam pelarut air dan etanol air. Selain itu, terdapat vibrasi ulur CO-min pada bilangan gelombang 1603 cm per atmi 1. Berdasarkan interpretasi spektrum FTIR dari ketiga sampel cedot yang disintesis dalam penelitian ini, cedot yang disintesis memiliki gugus fungsi OH, COOH, dan NH, sehingga bersifat hidrofilik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li dan Dong tahun 2018, serta Xiao et al. Tahun 2019. Oksigen di permukaan cedot berupa gugus hidroksil, karboksil epoksida dan sulfoksida, serta karbonil. Sedangkan nitrogen di permukaan cedot
berada dalam bentuk amina, amida, piridina, pirola, dan grafit nitrogen. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Ramadan Saputra. Selanjutnya, sifat optik cedot dari ampas kopi. Identifikasi sifat optik cedot dilakukan dengan menggunakan lampu UV, spektrofotometer UV vis, dan spektrometer laser induced fluorescence. Emisi dari sedot yang dimurnikan tanpa dialisis di bawah sinar UV dalam pelarut etanol sebagai medium reaksi cenderung menghasilkan warna biru kehijauan, sedangkan sedot yang disintesis dalam air menghasilkan emisi berwarna biru. Warna biru ini merupakan warna yang khas dari sedot yang disintesis dari ampas kopi. Perubahan warna emisi akibat perubahan pelarut yang digunakan tidak teramati pada sedot yang dimurnikan dengan dialisis. Emisi sedot yang disintesis dengan pelarut etanol air dan etanol hanya terlibat lebih terang dari sedot dalam pelarut air. Hal ini diduga terjadi karena dialisis dapat menyebabkan ukuran partikel sedot yang tidak seragam sehingga lolos ke dalam air dan mengurangi intensitas emisi. Baik, next. Identifikasi puncak serapan sedot dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Perbedaan pelarut memberikan pengaruh pada pita serapan sedot dari ampas kopi yang dimurnikan tanpa dan melalui proses dialisis. Sedot yang dimurnikan tanpa melalui dialisis memiliki transisi pada panjang gelombang 260–280 nanometer, sedangkan sedot yang dimurnikan melalui dialisis memiliki puncak pada panjang gelombang 220–230 nanometer dan 260–208 nanometer. Hasil dialisis tersebut menunjukkan terjadinya transisi elektronik, yaitu transisi P ke P bintang dan N ke P bintang. Spektrum absorpsi dari sedot yang dimurnikan melalui dialisis menunjukkan terjadinya dua transisi elektronik pada 282 nanometer dan 318 nanometer. Perbedaan ini diduga diakibatkan oleh penggunaan asam sebagai pengoksidasi asam ampas kopi dan urea sebagai zat aditif pada penelitian ini yang menghasilkan gugus fungsi yang khas pada permukaan sedot. Gugus fungsi pada permukaan sedot merupakan salah satu faktor yang menentukan sifat optik dari sedot yang dihasilkan. Sementara itu, spektrum absorpsi sedot yang dimurnikan tanpa dialisis menunjukkan hanya terjadi satu transisi elektronik saja, yaitu pada panjang gelombang 290 nanometer. Perbedaan puncak serapan diduga terjadi karena keberadaan produk samping yang bersifat fluorofor pada sedot yang dimurnikan tanpa dialisis. Produk samping ini dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pergeseran pita panjang gelombang pada spektrum absorpsi. Next. Ketiga spektrum menunjukkan panjang gelombang emisi yang hampir sama, tetapi pada intensitas fluoresen yang berbeda. Sedot yang disintesis dengan pelarut air menghasilkan panjang gelombang emisi 504 nanometer. Sementara itu, apabila menggunakan pelarut etanol air akan menghasilkan panjang gelombang emisi 508 nanometer. Intensitas fluoresens sedot yang dimurnikan tanpa dialisis hasilnya 2 kali lipat lebih tinggi dari sedot yang dimurnikan dengan dialisis. Pergeseran merah sebesar 4 nanometer dari sedot dalam pelarut etanol diduga terjadi akibat sifat etanol yang lebih baik dalam menghidrasi prekursor dibandingkan dengan air. Intensitas yang emisi terbaik dihasilkan oleh sedot yang disintesis dengan pelarut etanol air. Campuran pelarut ini dapat mengekstraksi senyawa-senyawa dalam ampas kopi yang polar dan kurang polar dengan lebih baik. Air memiliki kemampuan dalam memecah selulosa, sedangkan etanol mampu memecah lignin dalam ampas kopi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vera Amanda. Berikut adalah simpulan dari penelitian kami, penggunaan pelarut yang berbeda pada sintesis sidot dapat menghasilkan sifat optik yang berbeda, di mana penambahan etanol sebagai medium reaksi dapat menyebabkan panjang gelombang emisi mengalami pergeseran merah sebesar 4 nanometer dan dapat meningkatkan intensitas fluoresens dari sedot yang dihasilkan. Selain itu, sidot dengan intensitas terbaik pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pelarut etanol air dengan perbandingan 1:1, dan intensitas fluoresens sidot yang disintesis dengan 3 pelarut berbeda 2 kali lebih tinggi untuk sidot yang dimurnikan tanpa dialisis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.